lagi suka nyapa-nyapa di grup ya. Jadi sekarang kelihatan. Ya, waktu tim memutuskan temanya adalah seandainya dia masih ada, saya sempat ngomong tuh ke Bu Erika, Bu kok temanya ini sih akan ditarik lagi. Waktu itu saya sempat bilang gitu karena saya tahu yang ditugaskan kesaksian saya, jadi saya juga takut sebetulnya untuk kesaksian. Tapi sebetulnya ini juga perasaan saya, isi hati saya gitu ya. Kalau memang seandainya suami saya masih ada, saya masih bisa banyak diskusi dengan dia. Kami itu sering diskusi apapun tuh kita diskusikan gitu ya. Mungkin saat ini kita bisa diskusi soal COVID, bagaimana anak-anak, dan juga mungkin kalau saat ini dia masih ada juga dia bisa ngelihat anak-anaknya di wisuda gitu ya. Yang kecil baru lulus KB, yang gede lulus SMP gitu. Banyak sih keinginan dari diri saya, andai kata suami saya masih ada gitu, tapi itu sudah, ya suami saya sudah nggak ada gitu, yang ada saya sekarang tabur bunga gitu ya di kuburannya. Suami saya itu meninggal tanggal 6 September tahun 2019. Waktu itu dia memang ada riwayat sakit jantung, tapi saat itu dia sehat-sehat aja gitu, jadi dia habis pelayanan, terus dia juga habis nonton bola Indonesia-Malaysia waktu itu. Terus dia sempat baca Alkitab itu kurang lebih 1 jaman gitu ya. Terus dia tidur. Saya juga tidur, tapi belum tidur benar karena waktu itu masih jam setengah 12-an. Setelah itu saya dengar suara ngorok yang aneh gitu bagi saya. Lalu saya bangunin dia. Saya lihat matanya itu sudah putih semua. Saya langsung si pick up itu ya, saya teriak-teriak sama anak saya untuk minta bantuan ke orang lain. Terus saya berhasil menghubungi Ibu Cindy waktu itu, karena Ibu Cindy juga dokter, kebetulan juga gembala saya, jadi beliau datang bersama suami untuk bantu saya untuk CPR saat itu. Terus Bu Cindy juga menghubungi ambulans waktu itu, jadi ambulans sudah datang dan dinyatakan suami saya nggak ada. Waktu dinyatakan suami saya nggak ada, saya juga merasa bukan suami saya, jadi saya juga linglung gitu ya, mimpi itu rasanya hancur semua gitu, jadi saya juga nggak ngerti bagaimana ke depan, jadi saya cuma berpikir bukan suami saya, sampai suami saya diadiaksa. Jadi dari situ saya masih percaya nggak percaya ya, jadi kalau orang lihat saya tuh juga tenang-tenang aja, padahal itu proses saya luar biasa, saya menolak itu bukan suami saya. Lalu saya mulai mempercayai bahwa suami saya meninggal ketika saya membaca papan-papan turut berduka cita itu datang, ya. Saya baca berkali-kali nama suami saya baca berkali-kali sama papan dari waktu itu bagus ya, yang memberi keterangan siapa yang meninggal, usia berapa. Itu saya baca berkali-kali. Saya meyakinkan diri saya bahwa orang datang ke sini untuk saya gitu, untuk menghibur saya, karena suami saya nih yang meninggal. Nah, setelah itu proses selesai, saya mulai marah banget sama Tuhan. Jadi keinginan saya untuk mengakhiri hidup itu sangat besar gitu. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana caranya saya mengakhiri hidup. Sedangkan saya sendiri juga nggak mau, kayak bunuh diri saya juga nggak mau gitu ya. Tapi ya apa yang bisa mengakhiri hidup saya gitu. Lalu karena saya merasa saya nggak bisa mengakhiri hidup saya mulai mengancam Tuhan. Karena saya di tengah kemarahan saya yang luar biasa ya, saya bilang, siapa engkau Tuhan yang berhak bisa ambil apa yang aku punya gitu. Jadi saya mulai berpikir aneh-aneh waktu itu. Saya ingin merusak citra Tuhan dalam diri saya kepingin ngobat gitu ya. Kalau makanya beberapa waktu yang lalu Bu Erika sempat cerita ada janda lain gitu ya yang hidupnya sampai ke dalam dalam tanda kutip pelacuran gitu ya. Saya pun sempat saking kepingin merusaknya citra Tuhan dalam diri saya gitu ya. Dan waktu itu kesempatan memang banyak gitu ya. Teman-teman yang datang ke saya itu yang ya seperti gini, kita tuh seperti layang-layang yang putus gitu ya, jadi yang nggak tahu arah. Jadi tinggal siapa nih yang mau tarik kita ini, itu rasanya mudah banget untuk jatuh seperti itu gitu. Obat-obatan saya juga punya banyak nih teman-teman, cuman keinginan saya tuh hanya merusak citra Tuhan gitu. Saya tuh ya puji Tuhan lah, Tuhan berikan Ibu Gembala, Ibu Cindy ini ya. Sekalipun saya nggak pernah terpikir gitu, suami saya juga bisa bergabung di IMC Rumah Penjunan, itu semua di luar rencana saya gitu. Ternyata Tuhan punya maksud seperti ini gitu. Ya saya bersyukur
ada pendampingan bagi saya, ada mentoring bagi saya yang Bu Cindy setiap hari selalu berkomunikasi sama saya. Mungkin bagi Bu Cindy itu cuma sekedar menyapa, tapi bagi saya itu sangat berdampak gitu ya. Karena memang pada saat-saat itu saya benar-benar down banget gitu ya. Tapi saya nggak melihat ke orang lain. Jadi orang lain nggak melihat saya bahwa saya sedang down. Bahkan mungkin keluarga saya juga merasa saya baik-baik saja ditinggal oleh suami sampai detik ini. Mungkin keluarga saya merasa seperti itu. Mereka nggak pernah tahu bahwa saya tuh berada di kehancuran. Nah, waktu saya perlahan mulai bisa membenahi diri, mulai saya berusaha menyerahkan hidup ke Tuhan gitu ya. 3 minggu setelah suami saya meninggal, anak saya kecelakaan, kakinya patah. Itu saya bergejolak lagi sama Tuhan. Maksudnya, Tuhan ini apa-apaan gitu ya. Belum sembuh saya dengan suami saya, anak saya kecelakaan, kakinya patah, harus operasi gitu. Di situ luar biasa rasanya. Jadi banyak penghiburan yang masuk dari masa duka itu, banyak ayat-ayat Alkitab yang masuk. Saya cuma bilang, kamu ngomong apa gitu ya, saya ngerti semua tentang Alkitab tuh saya ngerti, tapi nggak nyambung dengan kehidupan saya. Itu saya selalu mengumpamakan di antara firman Tuhan sama kenyataan, itu ada jembatan yang terputus gitu kan, nggak nyambung gitu loh. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, tapi nyatanya kita sebagai manusia juga khawatir gitu kan. Banyak hal yang kamu disuruh bersyukur, tapi bersyukur gimana caranya kalau saya berada di dalam titik rendah seperti ini. Jadi susah untuk menyambungkan itu. Nah, itu yang saya sering ceritakan mungkin ke Bu Cindy dan mentor-mentor saya yang lain ini, bahwa ada kekosongan di dalam hati itu yang tidak bisa diceritakan. Yang saya sendiri juga nggak ngerti gimana sih cara mengisi kekosongan. Karena sebetulnya yang membunuh kita tuh ya kekosongan ini gitu ya. Rasa kehilangan, rasa yang nggak tahu nih, ya ada kosong, nggak ada rasa cacat dalam diri gitu. Nah setelah itu mulai perlahan saya mulai bisa mengendalikan situasi hati saya, tapi memang kejatuhan berikutnya itu memang dari anak ya, kayak anak saya yang besar mencari papanya. Waktu itu ada gejolak-gejolak emosi juga ya, setelah papanya meninggal dia juga oke-oke aja, tenang-tenang aja, tapi 1 bulan setelah suami saya meninggal, emosi dia bergejolak banget gitu. Itu saya cuma berdoa, Tuhan, biasanya aku cerita sama papanya, dan saya memang kalau anak-anak lagi bermasalah, saya suruh papanya yang ngomong gitu kan, bukan saya. Dan kami sering janjian kalau urusan ini, tugasmu ini. Sekarang kan semua di saya gitu. Anak saya yang kecil, KB, banyak berbicara tentang family gitu ya. Banyak lagu-lagu sayang mama, sayang papa, itu suruh peluk papanya. Anak saya tanya mana papa, itu dijelasin, anak saya juga nggak ngerti gitu. Besok tanya lagi, itu menyakitkan banget gitu ya. Maksudnya anak saya sekecil itu sudah kehilangan figur ayah. Nah lalu ya puji Tuhan lah ya, Tuhan terus memulihkan kami gitu, terus mendampingi kami, walaupun sampai detik ini saya juga masih up and down, saya juga masih sering, apalagi kalau ada momen-momen tertentu gitu ya, itu sangat mengingatkan saya pada suami saya. Tapi ya Tuhan tuh luar biasa. Saya di sini mau beli kesaksian, saya marah sama Tuhan, saya sangat marah sama Tuhan, tapi Tuhan tidak membuat saya sampai benar-benar saya keluar dari jalur dia gitu. Saya merasakan semarah-marahnya saya sama Tuhan, Tuhan tetap peluk saya, itu yang saya buat terharu. Jadi banyak kejadian yang saya merasa, sekalipun saya janda, Tuhan pelihara saya, sekalipun saya janda, Tuhan ambil alih menjadi kepala rumah tangga saya. Itu saya sangat merasakan. Saya banyak bisa menceritakan bagaimana anak saya ingin masuk SMA 21 negeri, karena tujuannya nanti adalah perguruan tinggi negeri. Di luar pikiran saya, Tuhan sediakan dengan cara yang saya sendiri juga nggak ngerti gitu ya, kok bisa seperti itu gitu ya. Luar biasa penyertaan Tuhan gitu ya. Yang dulu saya kebetulan ada usaha di Bandung. Kalau saya mau rapat sama tim saya di Bandung, saya rapatnya di kuburan gitu. Itu memang gila, memang ya. Kadang tuh saya merasa saya ini yang menarik diri ke belakang, tapi memang saya nggak sanggup untuk rapat sendiri gitu. Jadi kalau saya rapat bersama ya makam Pak Sen itu, saya merasa lebih tenang gitu ya. Tapi lama-lama itu sudah enggak, saya bisa rapat di rumah segala macam, saya bisa mengontrol diri saya. Ya puji Tuhan lah, sampai sekarang saya bisa mengatakan
Ebenezer, itu benar-benar jadi tonggak demi tonggak kemenangan saya tancapkan bersama Tuhan. Saya cuma mengimani bahwa Tuhan sedang melatih otot-otot iman saya. Saya percaya bahwa saatnya saya akan bisa terbang gitu ya. Dan pelayanan ini bukan pelayanan yang mudah bagi saya. Kenapa saya dan Bu Erika dan Bu Novi terbeban, itu juga bukan perkara yang mudah, karena saya dan Bu Novi juga single parent gitu ya. Untuk memulai ini tuh nggak mudah, banyak pergumulan, banyak air mata, kami berbulan-bulan gitu ya. Tapi dengan saya merasa bahwa kita semua single parent itu butuh, baik janda ataupun duda, kita butuh komunitas, kita butuh kebersamaan, kita butuh orang yang mempunyai rasa sehati, maka terbentuklah komunitas ini. Jadi saya juga berharap melalui komunitas ini kita bisa sama-sama merasakan kasih Tuhan, kita bisa membangun citra diri yang baik, dan kita percaya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Doa saya, ya mungkin Tuhan itu ingin kita itu berbuah gitu ya, menghasilkan dari apa yang kita miliki. Mungkin saya sekarang nggak punya suami, ya Tuhan nggak harus saya tuh apa ya, bahasa Jawanya gandolin suami saya gitu ya. Tuhan ingin memakai saya di tengah-tengah kekurangan saya. Dan Tuhan percayakan pada saya bahwa kita bersama-sama bisa bersama dengan komunitas ini maju untuk bertumbuh bersama dan berkembang bersama dalam komunitas ini. Terima kasih.